Nah, itu datang dengan gula yang tadi saya ceritakan itu. Ya, Itu ya. ini saya garis itu kurang lebih segitu, tapi itu kurang ke atas itu fotonya, Pak. Nah, Baik. itu semuanya semuanya itu berwarna hitam semuanya, dan ketika saya buka cairannya, itu cairan berwarna hitam dan baunya luar biasa itu, sangat-sangat bau. Saya baru mencium bau luka yang menyengat luka pada luka ini aja, Pak. Seperti itu. Hmm. Oh, Hari 4 ini sore ya. 4 sore. Masya Allah. Mas Rajab, prakteknya di mana, Mas? Saya di Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban, tapi ini lagi di rumah. Nah, ini praktekan saya di rumah, Pak. Mantep. Wah, Wah, di kita juga ya. keren. Wow. Untuk sekarang ini lagi ada ngerjain pasien dengan apa? Rata-rata dengan diabetes mellitus, Pak. Hmm. Beberapa pasien ada yang CA, terus ada yang post op, tapi yang post op alhamdulillah sudah sembuh. Sehari pasien berapa Pak Reza? Banyak Saya ya per, Pak? per hari terkadang 4, terkadang 3, terkadang 5, Bu. Nggak mesti. Wow, banyak Pak itu. Sendiri atau tim ada Pak? Tim, 2 orang, Bu. Wow, keren-keren. Ya, dan saya Mantap selalu itu Pak. kayak metro di rumah. Nah, dipraktekkan. Mantap. Selalu Di situ menyediakan metro. kelihatan ada hitam juga ya Pak? Ya, betul, Bu. Ada kitan juga. Tapi kitan juga waktu-waktuan. Nggak setiap, apa namanya, nggak setiap saat. Ah, kalau kasus-kasus hitam yang problem itu banyak Pak? Atau aman jaya? Alhamdulillah selama ini kitanya aman, Bu. Saya menggunakan metode GOMKO kebetulan. Malah yang dari teman-teman yang butuh repair itu biasanya ke tempat kami. Nah, jadi biasanya kasus-kasus yang datang dengan diabetes pastinya dan pasien-pasien dengan diabetes yang hari ini 4 ada yang kasusnya jelek nggak atau mungkin belum bisa tertangani atau jangka waktu penyembuhannya lebih lama. Kemarin dapat kasus yang sangat-sangat jelek, tapi hari ini sudah bagus sejak bulan Agustus. Jadi Agustus, September, Oktober, November. Hmm. Itu pasien datang itu pada bulan Agustus, Pak. Datang pada bulan Agustus, kemudian pasien itu awalnya datang dari kiriman dari perawat perawat tetangga atau perawat sebelah gitu. Nah, jadi perawat-perawat itu kalau apa namanya perawatan luka itu pasti dikirimnya ke saya, Pak. Nah, itu datang dengan gula yang tadi saya ceritakan Ya, itu ya, saya garis itu kurang lebih segitu, tapi itu kurang ke atas itu fotonya, Pak. baik. Nah, itu semuanya semuanya itu berwarna hitam semuanya, dan ketika saya buka cairannya, itu cairan berwarna hitam dan baunya luar biasa itu, sangat-sangat bau. Saya baru mencium bau luka yang menyengat luka pada luka ini aja, Pak. Seperti itu. Hmm. Nah, kemudian kami apa namanya? Kami buka balutannya. Kemudian awalnya itu kami bersihkan terus kemudian kami cuci dengan sabun luka, dan dressing yang kami pakai itu Metcovagin mix iodosa powder, Pak. Jadi Hmm. kami mix. Kemudian kami mix iodosa powder, kemudian kami kasih kasa gelondongan itu, Pak, ya bahasanya ya. Itu Hmm. sangat tebal. Terus baru kami balut dengan cohesive bandage tapi tidak rapat-rapat banget. Karena yang saya khawatirkan itu takutnya ada pembuluh darah yang tersumbat atau pembuluh darah yang mengecil gitu. Jadi kami longgarkan, Pak, balutannya seperti itu. Hmm. Tapi Hmm. setelah kita amati beberapa minggu, ternyata jarinya kok mulai menghitam, satu demi satu menghitam, tapi tidak langsung kami amputasi, Pak. Kita observasi beberapa minggu lagi, ternyata menghitamnya kok semakin jari 4 itu, jadi digit 2 sampai digit 5 itu menghitam, tapi yang digit 5 itu alhamdulillah tidak sampai menghitam, Pak. Itu pasien datang ke tempat kami itu per 4 hari sekali pasien datang, per 4 hari pasien datang. Dulu awal-awal itu ketika datang itu kasanya itu sudah penuh dengan cairan, luka itu karena sloknya, Pak, slok yang berwarna hitam sama slok yang berwarna kuning. Tapi ketika 1 bulan perjalanan atau 7 hari perawatan, 7 kali kunjungan, itu alhamdulillah kok warnanya kok merahnya kok sudah mulai nampak, hingga Hmm. saat ini itu
epitelnya itu sudah 95%, Pak. Sudah 90%. Dan itu Pak, masalahnya di jari itu kan ada tulangnya, Pak ya. Ini ya, ini aku nggak bisa nunjuk. Happy yang bisa nunjuk. Ya itu. Oke, di ujung jempol ya. Itu Ya, jempol ya, bener ya? ya. Nggih, Pak, jempol digit satu. Nggih, itu kan ada tulangnya, Pak. Nah, itu tulangnya itu kok nggak nutup-nutup gitu. Nah, ketika saya amati kok kayak tulangnya kok harus diambil lah. Masalahnya kemarin pas tulangnya mau saya ambil itu sangat-sangat keras, Pak, dan pasien itu merasa kesakitan. Itu gimana, Pak, solusinya? Oke, oke. Baik, Mas. Jadi ini masalah tulang. Tulang itu adalah kondisi yang paling cepat korosif apabila dia tidak cepat-cepat diselimuti sama granulasi dan dia juga kondisinya akan terinfeksi kembali apabila terekspos terus-menerus. Jadi di kasus ini yang harus apa namanya diketahui, yang pertama, coba deh dirimu ngecek dulu di bagian yang paling atasnya itu dia kropos nggak? Kalau dia kropos itu dirimu boleh ambil, jangan dicabut. Karena kalau kasus-kasus kayak gini, di bawahnya itu sudah tumbuh granulasi, gitu tuh. Jadi dia Itu di kropos, atas itu di atasnya itu ada tulangnya, Pak. Nah, ya ini. Aduh, nggak sudah bisa. kemarin keropos tapi sudah saya ambil, Pak. Nah, kropos pas kropos diangkat ada darahnya nggak? Ada darahnya. Oke, oke, oke. Kalau dia masih berdarah, artinya dirimu jangan copot. Yang kroposnya itu aja diambil. Caranya boleh dikikis, pakai bisturi, diangkat tuh. Ya, kalau di tempat aku tuh ada bonektomi namanya. Biasanya tuh bagian atas tuh aku akan ambil. Aku angkat aja yang warna hitam. Kondisinya kayak gitu. Yang hitam atau yang coklat tuh aku akan ngangkat atasnya tuh. Kalau misalnya ini, eh, contohnya ya, misalnya dia ada eh, apa namanya bagian yang atas, sorry, maksud aku tuh bagian yang atas ini ya, sini ya maksud saya aku, di bagian atas, ini kondisinya tuh teman-teman boleh ambil aja pakai pinset, dia ambil. Jangan dipokel semuanya, bagian atasnya aja yang diambil. Nah, biar sampai dia muncul kayak darah tuh, dia biasanya akan bagian atas saja. Terus di bagian atas itu dikasih, kalau udah kayak gini kasih aja metcofazin reguler atasnya. Oke, kemudian tutupnya yang di atas itu pakai eh, eh, transparan film. Jadi metcofazin dah diimpregnated pakai kalsium arginate, taruh di bagian itu semuanya, kemudian ditutup pakai transparan film. Itu untuk buat terjadi dia hipermoist. Jadi ketika dia terjadi hipermoist di bagian-bagian yang tulang-tulangnya tuh sudah mulai kondisinya keropos, dia akan ikut untuk terbuka kayak gitu tuh. Karena kalau dia kering, dirimu nih mungkin kalau menurut aku kalau dia dikasih atasnya kan warnanya coklat atau hitam nih, kering nih gitu tuh. Nah, jadi buka dulu pakai pinset. Kalau ada bonektomi boleh pakai bonektomi. Kalau nggak ada bonektomi, ya berarti tadi harus pakai pinset. Buka, terus pakai eh metcofazin regular, kasih kalsium alginate di impregnated, kemudian taruh di atasnya, tutup pakai transparan film. Dah, taruh kayak gitu. Kalau dia kondisinya kita hipermoist, dia itu jaringannya nggak nyatu lagi ke dalam eh, daging, dia kondisinya akan copot sendiri kayak gitu. Jadi anjuranku bagian eh, jempol itu yang terlihat tulang itu buat aja kayak gitu. Hmm, terus menerus untuk disupport biar dia muncul granulasi secara baik dan bagian yang paling atas yang dia warnanya hitam itu bisa copot gitu. Jadi kita butuh otolisis lagi untuk yang bagian atasnya. Gitu tuh Mas. Jadi ajaran aku kalau untuk tulang besok ya kalau misalnya mungkin nih cairannya agak banyak kayak gitu, jadi kita boleh implemented apa metcofazin regular pakai kalsium alginate taruh di atasnya, kemudian tutup pakai transparan film. Itu tujuannya untuk buat dia hipermoist aja di bagian tulang yang kering tadi, biar dia kembali lagi jadi moist dan granulasinya biar mudah untuk dia tumbuh gitu tuh. Nah, terus kamu juga harus lihat kalau seandainya di bagian jempol tulangnya udah mulai pada turun, sanggah di tulangnya.
Sangganya boleh pakai foam di sangga. Nah, tujuannya untuk pada saat dia melakukan aktivitas pergerakan, pada saat dia minjek, itu tulangnya nggak ikut goyang kayak gitu. Nah, sehingga dia butuh untuk diberikan offloading secara baik, baru lakukan banded kayak biasa. Itu yang aku lihat dari kasusmu, dari gambaranku nih, ya. Ini ada satu tulang yang memang kelihatan, dan ini tulang ini butuh difiksasi biar dia nggak makin lama makin miring, gitu tuh. Itu yang butuh banget untuk pasien ini. Nah, habis itu kalau pada saat kita otolisis dia makin lama tulangnya makin mau copot, ya berarti memang tulang itu nggak dibutuhin lagi sama tubuh. Jadi wajib dibuang. Gitu. Siap. Itu saya ngelihat kasus dirimu untuk tulang yang bone expose ini. Kayak gitu. Karena memang tulang itu cukup tricky. Jadi kalau seandainya dia kondisinya masih lengket, masih bagus, biasanya pada saat kita angkat dia masih berdarah tuh bawahnya. Jadi kita tinggal ngambil kelupas saja bagian atasnya untuk muncul granulasi baru. Tapi kalau dia kondisinya nggak dibutuhin sama tubuh, kita otolisis, pasti dia akan lisis sendiri. Kebuka sendiri dan kebuang sendiri. Nah, itu untuk bentuk kasus-kasus bone expose. Ya. Itu kalau dari saya ngelihat kasus dirimu. Terus apa lagi? Siap Pak. Sementara baru itu aja sih Pak yang menjadi masalah beberapa pertemuan ini. Kok tulangnya nggak apa namanya nggak nutup-nutup gitu. Ya, kalau dirimu punya cleansing lebih enak lagi. Kalau cleansing itu disusurin pakai cleansing namanya hydro pressure, itu dibersihin dia tuh semuanya si tulangnya. Kalau kamu punya hydro pressure, bersihin atasnya. Itu dia kondisinya nanti akan terlihat nih mana batasan yang dia belum lengket dengan granulasi, mana yang tidak. Kalau dia kondisinya udah kelihatan itu dirimu tinggal bisa kupas kondisi. Dressingnya tetap sama. Berarti itu kalau apa namanya kita kasih salep terus tulangnya bisa menutup Pak ya. Bisa, bisa nutup. Tapi tadi tekniknya yang bagian tulang yang udah mulai hitam itu kita boleh kikis. Yang hitam itu angkat, nanti dia kondisinya akan terkupas sendiri. Siap Pak. Gitu. Itu tulang yang hitam itu kemarin sudah terkelupas Pak kebetulan. Ini tinggal tulang yang berwarna putih. Jadi tulang-tulang bagus nih ini Pak. Ya udah. Oke, berarti kalau memang udah tulangnya bagus, jadimu tinggal fasilitasi untuk berikan dia moistnya tadi dengan metcopazin reguler sama taruh di atasnya pakai kalsium alginate. Itu untuk mencegah kalau seandainya ada friction atau apa dia bisa stabilisasi pakai situ biar nggak perdarahan juga. Jadi aman. Sama tadi jangan biarkan yang dia kondisinya itu udah terdorong sama granulasi, dirimu biarin. Nanti lama-lama dia kondisinya copot itu. Nah, sekarang kalau dirimu memang masih mau mempertahankan tulangnya itu, lakuin stabilisasinya pakai si foam, diikat yang bagus agar dia nggak terjadi penurunan. Gitu. Siap Pak. Nah, Siap itu Pak. kasus yang bone expose, ya. Nah, untuk yang bagian ini nih, granulasi depannya ini udah aman semuanya. Sudah nutup Pak. Itu tinggal sangat kecil sekarang Pak. Sudah sangat kecil. Oke, oke, oke. Kalau udah sangat kecil, alhamdulillah banget ya maksudku. Tinggal dirimu nanti finishing untuk bentuk epitalisasinya jadi bagus saja. Kayak gitu. Karena Siap. gini, uh, saya punya sedikit cerita nih untuk pasien dengan permasalahan yang jarinya diambil ke bagian ruas di daerah metakarpalnya. Jadi bagian yang ujung-ujung itu kan biasanya akan ada tendonnya. Nah, pada saat kita kondisinya ngebersihin, tendon itu kadang-kadang masih ada yang nyelimutin di bagian bonggol-bonggol metakarpal itu. Nah, jadi pada saat dia tumbuh di bagian itu kadang dia nggak bisa nutup secara sempurna. Sehingga cairan dari situ akan keluar terus, keluar terus, keluar terus. Jadi pastikan
sekarang ini bonggol itu bisa betul-betul dia bersih dari serabut-serabut tendon yang kemarin dirimu ambil. Jangan sampai nanti kondisinya ketika sedikit lagi mau nutup nggak bisa nutup. Itu repot nantinya. Itu dipastiin betul-betul. Jadi keluar cairan dari situ terus keluar cairan kayak orang osteomelitis jadinya. Padahal kita butuhnya untuk ngebersihin tuh bonggol itu tadi. Kayak gitu. Karena memang bone expose itu butuh telaten kita lakuin perawatan. Jangan sampai bone-nya nggak habis, eh, jaringan tendonnya nggak keangkat dengan bagus, ya jadinya dia muncul luka yang nggak kunjung sembuh nanti. Gitu tuh dari saya untuk kasus dirimu. Cukup challenges, tetapi ini pengalaman yang cukup baik untuk dirimu lakukan perawatan dengan bone expose. Oke, Mbak Epi, aku boleh boleh aku share nggak sedikit share skin. Mau share screen berarti Pak Kana ya? Aku boleh nggak? Boleh. Ya, sudah. Oke. Nah, jadi kalau kita ngeliat nih teman-teman dari kondisi pembuluh darah ya, kalau pasien-pasien dia ada di dorsum misalnya ya, bagian ini yang terjadi yang namanya perlukaan, kita bisa lihat bahwa pembuluh darah yang warna merah ini, arteri kayak gini nih, yang Bapak Ibu lihat paling atas itu kondisinya tuh bisa terjadi permasalahan sampai ke bagian ujung jari. Dan yang warna kuning ini adalah aliran yang paling bawah. Jadi kalau seandainya dia kena di bagian tengah ini, ya bentuknya itu seperti kayak tadi ada bula. Nah, kasus-kasus pasien-pasien yang kondisinya dia terjadi nekrosis, itu tuh dia akan menekan pembuluh darah di bagian ini, teman-teman. Jadi kita kalau dia datang dengan kondisi pasien yang tadi bulat itu harus cepat-cepat kita buka. Karena kalau nggak kita buka cepat-cepat, itu kondisi tekanan yang terjadi akibat cairan yang banyak itu akan nyebabin sirkulasi dia ke bawah itu juga terhambat. Nah, sehingga kenapa banyak banget pas dia nggak dilakuin penyelesaian secara cepat dengan cara kita buka tadi ya bagian yang dia menekan pembuluh darah di bawah ini itu tuh bisa terjadi nekrosis secara cepat di bagian depannya kayak gitu. Makanya kita butuh banget ini dengan treatment cepat, yaitu salah satunya adalah dengan pemberian antimikrobial dan debridement yang cukup apa ya, mumpuni untuk bisa menyelesaikan infeksi di bagian ini. Nah, kalau dia kondisinya udah cukup dalam nih kenanya nih, cukup dalam, maka biasanya akan terjadi nih nekrosis di bagian semua jari-jari ini. Nah, itu kemungkinan besar pada saat kita dapat pasiennya dia udah kena di bagian ini. Jadi gimana caranya? Ya tadi kita harus butuh cepat-cepat kita angkat jaringan matinya untuk bisa tumbuh angiogenesis. Jadi angiogenesis itu biasanya pada kaki dia kalau seandainya mati satu akan muncul namanya kolateral. Jadi kolateral itu ya dia akan muncul untuk bisa memperdarahin semuanya kayak gitu. Makanya ada pasien-pasien yang kondisinya udah kita lakuin perawatan, misalnya ini nggak kena, tapi pembuluh darah di bagian yang tepi-tepi ini kecil-kecil, sirkulasinya itu sangat sedikit. Makanya itu yang cukup beresiko untuk terjadi permasalahan infeksi. Nah, jadi teman-teman tuh kalau besok ketemu pasien di dorsum ini, ya, itu harus betul-betul dicek baik-baik mana daerah yang kemungkinan besar dia terkena. Dan anjuran saya untuk pasien-pasien yang kondisinya kayak gini, kita jangan lupa untuk cek ABPI. Itu paling penting. Untuk bisa kita lihat seoptimal mana nih pembuluh darah yang terhambat pada saat kasus-kasus pasien-pasien dengan permasalahan diabetes yang infeksi. Apalagi tadi munculnya dengan gula ya. Gula tuh memang di atas dia munculnya, tapi kalau terlampau besar dia akan menekan ke bawah yang mempengaruhi eh, bagian eh, apa nih arteri yang ada di bawah ini. Gitu tuh.
Nah, jadi besok kalau ketemu pasien-pasien kayak gitu tuh harus betul-betul dicek baik-baik agar pasiennya bisa terselamatkan dari masalah apa infeksi sekaligus gas gangretan dia. Jadi harus cepat-cepat dievakuasi. Gitu ya, Mas Reja dari saya. Siap, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mantap. Karena dan kasusnya Pak Reza. Ya, karena memang bone expose itu banyak orang yang bisa dibilang agak sedikit challenge ya untuk buat granulasi bisa tumbuh di atas si bone, di si tulang. Karena kalau misalnya kasusnya tulang itu dia kering, kita harus lembapin. Kalau dia tulang itu mulai terjadi dia kehitaman, wajib kita bersihin. Kalau dia tulang itu dia mulai terjadi perubahan, wajib diperbaiki. Jangan dia dibiarin untuk terjadi perubahan. Jadi pada saat kita melakukan perawatan luka dengan 3 karakteristik tadi, kita lihat pada kondisi tulang. Kalau dia tulangnya itu tidak lepas, saya pikir dia insya Allah masih bisa untuk tumbuh si granulasi secara baik. Bapak Ibu sekalian, mantap ya kasus hari ini ya. Dari Pak Reza, bone expose yang namanya mungkin diawali dari bola, kemudian menghitam, menghitam, dan di akhir dengan kondisi yang seperti ini. Ya pastinya nih, karena memang kalau tulang itu sangat-sangat harus dicek secara baik nih. Kalau nggak dicek dengan baik, ya tadi saya bilang sembuh, tapi bentuk tulangnya tuh nggak beraturan di dalam yang nantinya akan bisa memicu muncul infeksi lagi gitu, atau luka yang berulang.